Adit, seorang etnografer muda asal Bangkok, merasa seperti menemukan harta karun ketika ia tiba di Ban Hao Loop. Tersembunyi jauh di pedalaman Isan, timur laut Thailand, desa itu adalah kapsul waktu. Rumah-rumah panggung kayu yang reot berdiri di antara sawah-sawah hijau subur yang membentang tak berujung, sementara udara dipenuhi aroma padi basah dan asap kayu bakar. Adit datang dengan misi mendokumentasikan ritual-ritual kuno dan kepercayaan lokal yang terancam punah oleh modernisasi. Ia membawa kamera, buku catatan, dan semangat penyelidikan yang membara. Kepala desa, Bapak Somchai, menyambut Adit dengan senyum ramah dan mangkuk nasi ketan yang mengepul hangat. "Selamat datang, Nak Adit. Kami jarang menerima tamu dari kota. Semoga kau betah di sini." Adit menempati sebuah kamar sederhana di rumah panggung milik keluarga Somchai. Malam pertama, ia tidur nyenyak di tengah nyanyian jangkrik dan katak dari sawah. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa hari pertama berlalu dengan lancar. Adit menghabiskan waktu dengan mewawancarai para tetua desa, merekam lagu-lagu rakyat, dan memotret kehidupan sehari-hari yang damai. Ia mulai merasa menjadi bagian dari komunitas kecil itu. Namun, ia juga merasakan aura aneh, semacam ketegangan tersembunyi yang menyelimuti penduduk desa. Pandangan mata mereka seringkali kosong, dan mereka cenderung menghindari topik-topik tertentu, terutama yang berkaitan dengan hal-hal lama. Suatu siang, saat Adit sedang memotret seorang nenek yang sedang menenun, ia mendengar bisikan dari dua wanita yang duduk tak jauh darinya. Mereka berbicara dengan nada khawatir tentang seekor sapi lagi yang ditemukan mati, dengan perut kembung dan tanda-tanda mengerikan. Adit bertanya kepada Somchai tentang hal itu, namun kepala desa hanya menghela napas, "Biasa Nak Adit. Mungkin ada binatang buas." Tapi mata Somchai menunjukkan sesuatu yang lain, ketakutan. Malam itu, Adit memutuskan untuk menjelajah koleksi buku-buku lama yang tersimpan di perpustakaan kecil di rumah Somchai. Di antara tumpukan manuskrip lontar, ia menemukan sebuah naskah tua yang ditulis dengan tulisan aksara Thai kuno. Dengan bantuan kamus, ia mulai menerjemahkan isinya. Naskah itu menjelaskan tentang Vipop. Vipop adalah roh jahat yang mendiami tubuh manusia, biasanya seorang wanita. Di siang hari, inangnya tampak normal. Namun, di malam hari, saat inang tidur, roh itu meninggalkan tubuhnya melalui mulut, berubah menjadi bayangan tak kasat mata atau kadang-kadang wujud mengerikan dengan lidah panjang dan mata merah menyala. Ia akan memangsa organ dalam hewan, atau yang lebih menakutkan, manusia yang sedang tidur. Jika inangnya meninggal, Vipop akan segera mencari inang baru, seringkali di antara orang-orang terdekat. Adit merinding. Ia teringat cerita-cerita tentang sapi-sapi yang mati misterius, dan tatapan takut penduduk desa. Apakah ini hanya tahayul, atau ada kebenaran di baliknya? Beberapa hari kemudian, ketegangan di Ban Hao Loop meningkat. Seorang pemuda, Wei Chai, ditemukan meninggal di gubuknya. Tubuhnya bengkak, matanya melotot, dan yang paling mengerikan, perutnya tampak kosong, seolah-olah sesuatu di dalamnya telah dimakan. Penduduk desa tidak lagi bisa menyembunyikan ketakutan mereka. Para wanita menangis histeris, dan para pria berkumpul dengan wajah pucat. "Vipop," bisik seorang nenek tua, Naib Him, yang matanya buta namun pendengarannya tajam. Ia lapar dan kini ia mencari rumah baru. Adit mendekati Somchai. "Bapak, saya membaca tentang Vipop. Apakah ini benar?" Somchai menghela napas panjang. "Nak Adit, ini adalah kutukan yang menghantui desa kami selama beberapa generasi. Beberapa tahun lalu, nenek saya adalah inangnya. Setelah ia meninggal, roh itu meloncat ke bibi saya. Dan kini..." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi pandangannya tertuju pada istrinya, Ibu Duang,
yang terlihat sangat kelelahan dan sering mengeluh sakit perut akhir-akhir ini. Adit terkejut. Ibu Duang adalah wanita ramah yang selalu memberinya makanan dan senyum. Apakah mungkin? Malam itu, Adit tidak bisa tidur. Ia berbaring, mencoba memahami kengerian yang menyelimuti desa. Ia mendengar suara-suara aneh dari luar, desiran daun yang terlalu kencang untuk angin, suara seperti air liur menetes, dan bisikan-bisikan samar yang seolah memanggil namanya. Ia memberanikan diri mengintip keluar jendela. Di bawah cahaya rembulan yang redup, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pohon-pohon kelapa, terlalu besar untuk seekor anjing, terlalu aneh untuk manusia. Jantungnya berdebar kencang. Itu bukan binatang. Itu adalah sesuatu. Keesokan harinya, seluruh desa berkumpul. Para biksu dari kuil terdekat dipanggil. Ajern Amnuai, seorang biksu tua dengan mata tajam dan aura spiritual yang kuat, memimpin upacara pengusiran roh. Penduduk desa membawa persembahan, nasi, lilin, dupa, dan bunga. Aroma melati dan kemenyan memenuhi udara. Roh jahat ini telah terlalu lama mengganggu ketenangan desa ini, kata Ajern Amnuai, suaranya dalam dan berwibawa. Kita harus menemukannya dan mengusirnya. Ritual dimulai. Para biksu melantunkan mantra-mantra kuno, memercikan air suci ke sekeliling desa. Asap dupa mengepul tebal, membentuk gumpalan-gumpalan aneh di udara. Adit melihat beberapa penduduk desa gemetar, mata mereka terpaku pada Ibu Duang, yang duduk gelisah di samping Somchai. Tiba-tiba, Ibu Duang menjerit. Sebuah jeritan yang bukan miliknya, suara yang dalam dan mengerikan, penuh amarah dan rasa lapar. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot merah, dan lidahnya menjulur panjang secara tidak wajar. Ia mencoba melarikan diri, meronta-ronta di dalam genggaman Somchai dan beberapa pria lain. Ia telah terungkap, teriak Ajern Amnuai. Inilah popnya. Tarik ia keluar. Para pria bergantian memegang Ibu Duang yang meronta, sementara Ajern Amnuai melantunkan mantra-mantra pengusiran dengan lebih keras. Ia mencambuk tubuh Ibu Duang dengan dahan suci, memercikan air yang telah diberkati ke wajahnya. Setiap cambukan tampaknya menyakitkan Ibu Duang, namun jeritan yang keluar dari tenggorokannya terdengar seperti dengungan kegembiraan yang mengerikan. Ia tidak ingin pergi, teriak seorang wanita. Ia terlalu kuat. Adit menyaksikan dengan ngeri. Makhluk di dalam Ibu Duang tampak mengambil alih sepenuhnya. Wajahnya berubah mengerikan, urat-urat menonjol seperti akar pohon, dan matanya memancarkan kebencian. Pertarungan itu berlangsung lama. Hingga akhirnya, Ibu Duang yang kelelahan dan terkuras, terdiam. Tubuhnya lunglai tak berdaya. Penduduk desa menghela napas lega, namun Ajern Amnuai masih waspada. Ia telah keluar dari inangnya, kata biksu itu dengan suara serak. Tapi ia belum pergi. Ia masih berkeliaran, mencari tubuh baru untuk didiami. Tiba-tiba, Adit merasakan sensasi aneh. Dingin yang menusuk tulang, rasa lapar yang menggerogoti, dan keinginan tak terpadamkan untuk merobek sesuatu. Pandangannya kabur, dan ia merasa seolah-olah jiwanya akan ditarik keluar dari tubuhnya. Kepalanya berdenyut, dan ia merasakan lidah panjang yang tidak terlihat di dalam mulutnya sendiri, mencoba menjulur keluar. Ia melihat sekeliling. Beberapa penduduk desa juga menunjukkan tanda-tanda yang sama. Mata mereka membelalak kosong, tubuh mereka mulai bergetar. Vipop tidak hanya mencari satu inang. Ia telah memecah diri, atau mungkin mencari lebih banyak tubuh untuk menjadi pasukan barunya. Ajern Amnuai segera menyadari apa yang terjadi. Cepat! Bakar semua sisa makanan dan barang milik Ibu Duang. Bakar semua yang bisa menjadi pintu masuk bagi Pop. Penduduk desa bergerak panik.
Mereka mengumpulkan pakaian, perhiasan, dan bahkan sisa makanan yang pernah disentuh Ibu Duang. Api dinyalakan di tengah desa, asapnya mengepul ke langit. Aroma aneh, seperti daging panggang bercampur kotoran, mulai tercium. Ketika api berkobar, Adit merasakan cengkeraman di jiwanya mengendur. Rasa lapar yang mengerikan itu perlahan menghilang, digantikan oleh kelelahan yang luar biasa. Ia melihat orang-orang lain juga terkulai lemas, bernapas lega. Ia telah pergi untuk saat ini, kata Ajar Namnuai, wajahnya pucat. Api membersihkan jalannya. Tapi ingat, Vipop adalah roh yang keras kepala. Ia bisa kembali jika kita lengah. Malam itu, Adit mengemas barang-barangnya. Ia tidak bisa tinggal lagi di Ban Hao Luk. Desa itu diselimuti kesedihan dan ketakutan yang takkan pernah hilang. Ibu Duang meninggal beberapa hari kemudian, tubuhnya kurus kering, seperti semua energinya telah dicuri. Saat mengucapkan selamat tinggal kepada Somchai, mata kepala desa itu tampak kosong. Terima kasih, Nak Adit. Kau telah melihat apa yang tidak ingin kau lihat. Dalam perjalanan pulang ke Bangkok, Adit tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah ia alami. Ia sekarang tahu, di balik wajah damai pedesaan Thailand yang indah, bersembunyi kegelapan kuno yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan oleh logika ilmiahnya. Bertahun-tahun berlalu. Adit kembali ke kehidupan normalnya sebagai etnografer, namun pengalaman di Ban Hao Luk terus menghantuinya. Setiap kali ia makan daging, ia teringat pada Wichai. Setiap kali ia melihat wanita tua, ia teringat pada Ibu Duang dan janji hantu yang mengancam. Suatu malam, ia terbangun dengan rasa lapar yang hebat. Bukan lapar akan makanan, tapi lapar akan sesuatu yang lebih primitif, lebih mengerikan. Ia merasakan sensasi asing di perutnya, dan keinginan kuat untuk meninggalkan tubuhnya sendiri. Ia melihat ke cermin, dan di sudut matanya, ia bersumpah melihat pantulan lidah yang terlalu panjang, dan sepasang mata merah menyala yang asing, bukan miliknya. Vipop, ia tahu, tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya mencari inang yang lebih baik, lebih kuat. Dan Adit, yang terlalu berani menguak tabir rahasia kuno, mungkin telah menjadi rumah barunya, selamanya ditandai oleh bayangan lapar dari Ban Hao Luk.